Dengan ibu siapa? Saya Maria, dok. Biasa dipanggil Alma. Kalau boleh tahu, apa hubungan Anda dengan pasien? Saya istrinya, dok. Dokter menatap Alma dalam-dalam. Otak cerdasnya tampak berpikir. Setahu dia, tuan muda kedua grup H belum menikah. Lalu, mengapa ada seorang gadis yang mengaku-ngaku sebagai istri tuan muda Daniel? Boleh saya mengidentifikasi identitas Anda dengan bertanya pada keluarga dari pasien? Iya, dok, silakan. Dokter meninggalkan Alma dan mulai menelepon wali dari Daniel, yaitu Mami Cat. 10 menit kemudian, dokter kembali datang dan menemui Alma. Senyum ramah tampak terlihat di wajahnya. Nona Alma, ada yang bisa saya bantu? Ini mengenai suami saya, dok. Sebenarnya, dia sakit apa, dok? Tuan Daniel menderita ulkus peptikum yang serius. Maaf, dok. Maksudnya? Ulkus peptikum atau lebih dikenal dengan tukak lambung. Dinding lambung pasien mengalami luka hingga menyebabkan pendarahan. Pasien dibawa ke sini dalam kondisi pingsan. Apa, dok? Apa kondisi dia sangat serius? Apa bisa disembuhkan? Mata Alma kembali berkaca-kaca. Saat ini kondisi pasien sudah mulai membaik. Tentu saja bisa disembuhkan, asalkan ada kemauan dari pasien dan dukungan dari keluarga terdekat. Apa penyebabnya, dok? Mengapa dia mengalami penyakit itu? Sebenarnya penyakit ini disebabkan oleh beberapa hal. Bisa karena makanan, bakteri, obat-obatan, rokok, minuman alkohol, bahkan juga stres. Untuk kasus Tuan Daniel, dia mengalami ini karena stres dan terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Stres dan minuman alkohol, dok? Iya. Saya harap Anda sebagai istrinya bisa membantu beliau untuk mengurangi stres dan mencegahnya minum alkohol. Alma terdiam. Daniel sakit karena stres dan minum alkohol. Apa pria itu masih tidak bisa melupakan Nisa hingga mengalihkan pikirannya dengan minum alkohol? Alma meremas-remas tangannya, menyalahkan diri sendiri. Mungkin Daniel tidak akan stres ini bila tidak menikahinya. Sedikit banyak, dia sudah menambah beban pikiran Daniel. Iya, dok. Apa yang harus saya lakukan agar kondisinya cepat sembuh? Mungkin ada makanan atau kondisi tertentu yang harus dihindari? Iya, karena lambungnya luka, maka hanya makanan tertentu yang bisa dicernanya dengan baik. Tapi untuk konsumsi mie umum yang harus dihindari adalah dengan membatasi konsumsi minuman keras, berhenti merokok, mengurangi konsumsi teh dan kopi, mengkonsumsi produk berbahan dasar susu seperti keju, hindari konsumsi makanan pedas atau berlemak. Makan dengan porsi kecil, tapi lebih sering, dan sedikit berat badan yang sehat dan ideal. Anda harus memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Anda harus menjaga pola makanannya. Penyakit ini akan terus kambuh bila pasien melakukan hal-hal yang dilarang. Baik, dok. Nona Alma, saya harap Anda bisa lebih menjaga Tuan Daniel. Dia bukan pria biasa. Tubuhnya sangat berharga. Dia adalah pewaris kedua dari grup H. Tolong perlakukan dia dengan lebih baik. Iya, dok.
Meskipun Alma merasa disudutkan dengan perkataan dokter yang seolah-olah mengatakan bahwa dia tidak merawat Daniel dengan baik, tapi Alma menerima perkataan itu. Bagaimanapun juga, dia istri Daniel. Dia harus menjaga Daniel dengan lebih baik. Ada lagi yang mau Anda tanyakan? Tidak ada, Dok. Kalau begitu, saya permisi dulu, Dok. Alma melangkah keluar dari ruang dokter. Dia kembali berjalan ke kamar Daniel. Di dalam kamar, dia melihat Daniel tertidur dengan asisten Tito yang duduk tak jauh darinya. Mengapa Bapak tidak memberitahu saya kalau dia sakit? Maaf, Nona. Tuan melarang saya untuk memberitahu Nona. Tuan tidak ingin Nona khawatir. Seperti apapun kondisi dia, saya akan selalu mengkhawatirkannya, Pak. Bapak boleh pergi. Saya yang akan menjaganya di sini. Tapi Nona, Tuan berpesan untuk menyuruh Nona segera pulang. Biarkan saya yang berjaga di sini. Saya istrinya. Saya yang akan menjaganya, Pak. Tapi nanti Tuan akan marah. Saya yang akan bertanggung jawab. Bapak tidak perlu khawatir. Apa Nona yakin? Iya. Kalau begitu, saya pamit undur diri. Saya harus kembali ke perusahaan. Baik, Pak. Terima kasih atas bantuannya, Pak. Dan asisten Tito pun pergi. Hanya tinggal Alma dan Daniel di ruangan itu. Alma mengambil tempat duduk dan duduk di samping ranjang Daniel. Dia menatap wajah pucat itu dengan penuh cinta. Tangannya bergerak, menyentuh wajah Daniel dengan lembut, menyusuri rambut, mata, garis hidung, dan bibirnya. Alma mendekatkan wajahnya dan mencium kening Daniel dengan lembut. Sayang, kenapa kamu sakit? Kamu tidak boleh sakit. Kamu harus selalu sehat. Pasti sangat tidak nyaman berada di sini. Kasian sekali tanganmu. Harus diinjek jarum seperti ini. Alma mencium tangan Daniel yang terpasang infus. Mengapa tidak menjaga tubuh? Mengapa masih tetap minum alkohol? Mengapa jarang makan? Mengapa masih stres? Apa melupakan Kak Nisa seberat itu? Sayang, sekarang aku yang berada di sisimu. Tolong lupakan dia dan lihatlah aku. Aku akan menyayangimu sebanyak rasa sayang yang kamu berikan padanya. Kamu tidak perlu membalas perasaan ini. Yang kuminta, cukup jaga dirimu dengan baik. Jangan sakiti tubuhmu dengan melakukan hal-hal yang seperti ini. Karena melihatmu seperti ini, sangat menyakiti perasaanku. Alma kembali menangis. Dia mengambil tangan Daniel dan mencium buku-buku jarinya dengan lembut. Lama Alma menatap Daniel dalam diam. Sesekali dia menyibak rambut Daniel yang menutupi dahinya. Lambat laun rasa kantuk mulai menyerangnya. Tanpa sadar, Alma mulai tertidur di samping ranjang Daniel, menjadikan tangan kirinya sebagai alas tidur, sedangkan tangan kanannya menggenggam tangan Daniel dengan erat. Daniel terbangun ketika hari sudah menjelang siang. Entah karena pengaruh sakit, tubuhnya menjadi mudah lelah dan mengantuk. Daniel bangun karena merasa ingin buang air kecil. Dia melihat sekelilingnya. Tatapan matanya terkejut
ketika melihat sosok gadis yang terbaring di sisi ranjangnya. Daniel menatap tubuh itu. Dia juga menatap tangannya yang tengah berada di genggaman Alma. Perasaan Daniel campur aduk melihat Alma di sampingnya. Dia sudah mengambil keputusan untuk memperlakukan Alma sama seperti sebelumnya, yaitu memperlakukan Alma seperti seorang adik. Tapi melihat Alma tidur dengan posisi duduk dan posisi tangan menggenggam tangannya, ini membuat Daniel bingung dan meragukan ketulusannya sendiri. Rasa bingung Daniel segera teralihkan dengan panggilan alam. Dia harus segera ke toilet. Pelan-pelan Daniel melepaskan genggaman tangan itu dan beranjak duduk. Dia memegang tiang penyangga infus, menjadikan sebagai tumpuan. Pelan-pelan Daniel mencoba untuk berdiri. Tiba-tiba sakit yang sangat tajam menyerang perutnya. Oh, Daniel memegang perutnya dan kembali terduduk. Mendengar erangan Alma segera terbangun. Kak, kenapa kakak bangun? Alma berdiri dan mendekati Daniel. Dia memegang tubuh Daniel dengan bingung. Apanya yang sakit, Kak? Aku panggilkan dokter dulu. Alma akan memencet tombol panggilan. Namun kemudian Daniel meraih lengannya. Gak usah, Al. Aku gak apa-apa. Tapi kakak kesakitan seperti itu. Aku panggilkan dulu, Kak. Gak usah, Al. Aku hanya mau ke toilet. Daniel menunduk. Ini sangat memalukan untuknya. Bagaimana tidak? Alma melihat bagian lain dari dirinya. Bagian yang tidak keren. Hah? Ke toilet, Kak? Iya. Daniel menjawab tanpa melihat wajah Alma. Panggilkan perawat pria. Aku membutuhkan bantuan mereka. Tidak perlu, Kak. Biar aku yang membantu kakak. Hah? Aku yang akan membantu kakak dalam segala hal. Mulai saat ini, aku akan berada di sini, menemani kakak. Al, kakak mau ke toilet. Ayo, aku bantu, Kak. Alma mendekati tubuh Daniel. Dia mengambil tangan Daniel dan menyampirkan ke bahunya. Bangun pelan-pelan, Kak. Al, panggilkan perawat pria. Aku tidak mau. Aku tidak mengizinkan orang lain menjaga kakak. Aku yang akan menjaga kakak. Al, gak boleh protes. Ayo berdiri pelan-pelan, Kak. Taruh tangan kakak di bahuku. Aku yang akan memegang infusnya. Sebenarnya Daniel sangat keberatan. Bagaimana tidak? Dia meminta Alma untuk membantunya ke toilet. Bagaimana dengan harga dirinya sebagai seorang laki-laki? Ini benar-benar sangat memalukan. Tapi panggilan alam tidak bisa dihindari. Daniel benar-benar butuh toilet untuk buang air kecil. Mau tidak mau, dia menerima bantuan Alma. Daniel menjadikan tubuh Alma sebagai tumpuan. Meskipun tubuh gadis itu kecil, namun cukup kuat untuk menopang tubuh besarnya. Mereka berjalan pelan-pelan ke kamar mandi. Infusnya aku taruh di sini, Kak. Alma meletakkan infus dikaitkan yang berada di dinding.
Panggil aku kalau butuh sesuatu, Kak. Em, apa kakak bisa membuka itu? Alma menatap celana Daniel. Bisa, aku tutup pintunya. Daniel cepat-cepat menutup pintu. Adegan ini sangat memalukan. Bagaimana mungkin Alma menawarkan bantuan untuk membuka celana dalamnya? Benar-benar gadis kecil yang licik. Belajar dari mana dia hal-hal seperti itu? Daniel cepat-cepat buang air kecil. Setelahnya ia menyiram kloset dengan air yang banyak. Dia tidak ingin Alma mencium bau tidak enak yang berasal dari tubuhnya. Kemudian Daniel mulai menyemprot dengan pewangi ruangan. Daniel membuka pintu pelan-pelan. Dia terkejut melihat Alma berdiri tepat di depan pintu. Sudah selesai, Kak? Ayo Kak, aku bantu lagi. Alma mengambil kembali infus di tangan Daniel dan meletakkan tangan Daniel di bahunya. Tubuh mereka sangat berdekatan, bahkan menempel dengan ketat. Awalnya Daniel tidak menyadari karena dia terlalu fokus pada panggilan alam. Namun, sekarang dia mulai merasakan aroma tubuh Alma sangat wangi dan lembut. Aroma itu memenuhi penciumannya. Daniel menghirup aroma itu kuat-kuat dan mulai mencari sumbernya. Daniel menghendus-hendus rambut Alma yang wangi. Tanpa sadar dia mencium rambut itu. Kak? Iya. Daniel terkejut. Suara Alma menyadarkan tindakannya. Sudah sampai, Kak. Kakak mau berbaring lagi? Iya. Daniel melihat bagian bawah tubuhnya. Dia malu mengetahui kenyataan bahwa ada sesuatu dalam tubuhnya yang terbangun. Buru-buru Daniel menutupinya dengan tangan. Alma membantu Daniel berbaring, kemudian mulai menyelimutinya. Kakak mau makan? Enggak. Camilan? Enggak. Kakak pengen apa? Aku bantu carikan. Enggak ada. Aku mau tidur lagi. Daniel pura-pura menutup matanya. Dia ingin Alma segera pergi dari hadapannya. Wajahnya masih merah karena malu. Ya sudah, aku mandi dulu ya Kak. Tadi pagi aku kesini. Aku belum mandi Kak. Badanku bau banget. Alma pergi ke kamar mandi. Daniel menghela nafas lega. Dia mengintip tubuhnya yang lambat laun mulai tertidur lagi. Bagaimana mungkin? Hanya dengan mencium aroma tubuh Alma, tubuhnya terbangun. Dia tidak menganggap Alma sebagai wanita. Alma sudah seperti adik kandungnya sendiri. Bagaimana mungkin dia memiliki gairah terhadap gadis kecil itu? Sepertinya dia sudah berubah menjadi laki-laki yang tak bermoral. Daniel mengutuk dirinya sendiri. 15 menit kemudian, Alma keluar dari kamar mandi. Dia masih memakai baju yang sama. Rambut basahnya dia gerai. Sesekali dia usap-usap dengan handuk agar cepat kering. Penampilan Alma yang seperti itu membuat gejolak tubuh Daniel kembali berontak. Alma sangat seksi. Sejak kapan gadis kecil ini berubah menjadi wanita yang memiliki daya pikat yang tinggi? Mengapa dia tidak menyadari sebelumnya? Kak, aku telepon Bu Ida dulu ya. Aku lupa bawa baju ganti Kak. Tadi kesini buru-buru. Tanpa
menunggu jawaban Daniel. Alma segera menelepon Bu Ida, menyuruhnya untuk membawa beberapa baju untuknya. Selesai melakukan itu, dia kembali ke sisi Daniel dengan cepat. "Makanannya sudah datang ya? Aku suapin ya, Kak. Aku bisa makan sendiri. Tangan kakak kan diinfus. Aku suapin. Ini buburnya. Masih panas, Kak. Pasti enak banget kalau dimakan sekarang." Alma mengambil semangkuk bubur, menyendok dan meniup-niupnya. "Ayo buka mulutnya, Kak." Aku bukan anak kecil, Al. Aku bisa makan sendiri." Buka mulutnya." Sesendok bubur berada tepat di depan mulut Daniel. Mau tidak mau, Daniel membuka mulutnya, membiarkan makanan itu masuk. "Good." Alma tersenyum puas. Daniel menatap Alma. Sejak kapan gadis ini berubah menjadi wanita yang suka memerintah? Seingatnya, Alma adalah gadis manis yang pemalu. Setiap bertemu dengannya, gadis itu akan tertunduk malu. Hanya berbicara seketika dia mengajaknya berbicara terlebih dulu. Di mana gadis pemalu itu? Apa ini kepribadian Alma yang sesungguhnya? "Kak, jangan minum lagi. Alkohol buruk untuk kesehatanmu." Kalau kakak sedang stres, banyak pikiran, butuh teman curhat, segera panggil aku, Kak. Aku siap mendengarkan 24 jam, non-stop. "Hah? Maksudnya?" Daniel bertanya dengan bingung. "Kakak harus makan teratur, tidak boleh ditunda-tunda. Kakak harus tidur yang cukup. Jangan bekerja berlebihan. Kakak tahu kan, kakak memiliki penyakit ini sudah lama. Bila kakak tidak menjaga tubuh kakak dengan baik, bagaimana? Jika sakit akan kembali kambuh. Mungkin bagi kakak ini adalah hal yang sepele. Tapi tolong pikirkan perasaan orang-orang yang sayang sama kakak. Mereka pasti sedih melihat kakak sakit seperti ini." "Apa kamu juga sedih?" "Tentu saja aku sedih." "Kamu menyayangiku?" "Tentu saja." Alma menjawab dengan berkobar-kobar. Mengetahui kesalahannya, dia segera mengoreksi kata-katanya. Tentu saja aku menyayangi kakak. Aku sudah menganggap kakak seperti kakakku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak sayang?" "Benar seperti itu." "Tentu saja benar." Alma memalingkan wajahnya yang memerah. "Ayo makan lagi, Kak." Alma kembali menyuapi Daniel yang masih melihatnya dengan tatapan menyelidik. Daniel dan Alma sama-sama terdiam, sesekali melirik Alma. Semakin diperhatikan, wajah Alma menjadi semakin cantik. Sejak kapan gadis ini tumbuh menjadi wanita yang menarik seperti ini? Apa selama ini matanya sudah buta, sehingga dia tidak memperhatikan perkembangan Alma sedikit pun? Ya, mungkin matanya memang buta. Selama ini wanita yang dilihatnya hanya Nisa. Dia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan wanita lain. Wajar saja bila dia tidak mengetahui perkembangan Alma yang seperti ini. Daniel memperhatikan bibir Alma. Dia menelan ludah, bibir yang sangat lembut. Sepertinya akan sangat lezat untuk dicium. Kenapa pikirannya menjadi melantur seperti ini? Dekat dengan Alma membuatnya pikirannya melantur kemana-mana.
Mungkin lebih baik bila dia jauh dari Alma. Setidaknya, isi kepala dan isi celananya tidak akan berseberangan seperti ini. Kakak harus makan dengan teratur, tidak boleh stres, dan dilarang minum alkohol. Oke? Bagaimana kalau aku tidak mau? Aku akan menangis. Itu artinya kakak tidak menyayangi kami semua. Kakak tidak peduli pada orang-orang yang kakak sayangi. Iya, aku usahakan untuk tidak melakukannya. Aku sudah selesai makan. Kamu pulanglah. Aku akan memanggil Tito ke sini. Aku sudah menyuruh Pak Tito untuk pulang. Aku tidak akan pulang. Aku akan menginap di sini juga.